Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Putranya bersamamu dan bersama rohmu. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami datang kepadanya. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan kenangan akan misteri penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih-lebih kita bersyukur atas rahmat kehidupan yang kita alami. Dan seraya bersyukur, kita mendoakan secara khusus Bapak kita, saudara kita, Pastor Christianus Min Isti, yang 5 tahun lalu telah meninggalkan kita semua kembali ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Marilah dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan kita mohon kasih karunia Allah atas diri kita. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Putra-Mu telah mengajari kami untuk berbuat yang baik dan benar. Semoga kami mewarisi roh Yesus Kristus yang senantiasa menuntun kami untuk mengupayakan kebahagiaan dan kesejahteraan sesama. Hari ini kami mengenangkan dan berdoa bersama saudara-saudari kami sekomunitas kepada Romo Kristi yang telah kembali ke pangkuanmu. Semoga engkau menerimanya dalam kebahagiaan kekal di surga. Dan semoga ia menjadi pendoa bagi kami yang masih berziarah di dunia ini. Semoga hal-hal yang baik yang dihidupinya dan diajarkan kepada kami menjadi pembelajaran bagi kami semua, sehingga pada akhirnya kami pun boleh mengakhiri pertandingan yang baik, turut berbahagia kelak dalam kerajaan surga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci.
Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada waktu itu Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal, dan ketika mereka ada di kota Yeriko, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi di Yeriko ikut berjalan dengan mereka. Tetapi mereka memandang dari jauh ketika Elia dan Elisa di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya dan dipukulkannya ke atas air. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu keduanya menyeberang dengan berjalan ke tanah yang kering. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Semoga aku mewarisi 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Apa yang kau minta itu sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Jika tidak, ya tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Melihat itu berteriaklah Elisa, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Maka Elisa merenggut pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dipukulkannya jubah Elia yang terjatuh itu ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu Elisa menyeberang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau lakukan di hadapan manusia, bagi orang yang berlindung padamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persenggogolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap pembantahan lidah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setia, tetapi orang yang congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya. Tuhan sertamu, dan sertamu juga.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencenangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini berbicara tentang khotbah Yesus di bukit, tentang hal berpuasa dan hal berdoa. Dua peristiwa penting yang hendak diangkat oleh Yesus mewakili peristiwa hidup manusia, peristiwa hidup kita semua. Berpuasa dan berdoa ditarik dalam hidup kita sehari-hari. Kita memiliki banyak peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang menyentuh langsung diri kita. Peristiwa-peristiwa yang menyentuh diri kita dengan sesama, dengan lingkungan. Dua hal penting yang diangkat oleh Yesus tentang puasa dan berdoa itu menunjukkan satu nilai yang sangat penting, yaitu kerendahan hati umat Allah di hadapan Allah sendiri. Oleh karena itu Tuhan Yesus bersabda, "Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Atau, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di surga." Di tengah dunia, di dalam peristiwa hidup kita,
kita adalah hamba Yahweh. Atau dalam bahasa lain, kita bagaikan remah-remah Allah. Maka Yesus berkata kepada para muridnya, Bapamu yang ada di tempat tersembunyi melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Karena kita menunjukkan kerendahan diri kita sebagai hamba dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam karya pelayanan kita. Allah yang tersembunyi mengenal hati, mengenal kehendak baik, mengenal karya baik yang kita lakukan demi kemuliaan namanya. Ia yang tersembunyi melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu. Rahmat Allah menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini, kita mendoakan secara khusus Romo Kristi yang 5 tahun lalu telah meninggalkan kita semua. Kita mohon anugerah keselamatan. Semoga Allah yang Maha Rahim senantiasa mendengarkan doa-doa kita. Ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau memberikan seorang Bapa rohani yang terus mengajarkan kami untuk mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Berikanlah kebahagiaan kekal di dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Rahim, dengarkanlah doa-doa Romo Kristi bagi kami, biara karya kasih Yesus yang telah merger ke dalam BSMC. Semoga kami para anggota di dunia ini tetap tekun dan setia, belajar untuk menjadi sahabat Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah penghiburan yang kekal di dalam hati hamba-Mu Romo Kristianus Ministi. Penghiburan yang tak pernah habis di dalam hatinya, yakni Engkau sendiri. Semoga ia menerima mahkota kemenangan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah damai sejahtera bagi keluarga sanak saudara dari hamba-Mu Romo Kristi yang juga telah pergi dari dunia ini. Peluklah mereka dalam kerahiman-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Rahim, berkatilah keluarga besar Romo Kristi dalam menjalani hari-hari hidup mereka yang penuh dengan perjuangan dan pergumulan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan setiap ajaran baik yang diwariskan kepada kami, para suster, bruder, anak-anak kasih mandiri bersinar, maupun kepada masyarakat luas yang menjadi sahabat-sahabatnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Rahim, semoga semua orang yang telah berjasa kepada hamba-Mu Romo Kristi sejak ia masih di dunia ini menerima kasih karunia dan damai sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Rahim,
Semoga kami para suster, bruder, dan juga anak-anak kasih mandiri bersinar meneladani nilai-nilai baik yang diajarkan oleh Romo Kristi kepada kami semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Rahim, ampunilah semua orang yang menaruh kebencian kepada almarhum Romo Kristi sejak beliau masih hidup. Semoga mereka mendapatkan pengampunan dan kedamaian dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga mendoakan dalam perayaan Ekaristi ini saudara kami Filipus L yang baru saja meninggal dunia pada pagi tadi. Semoga kasih karunia Allah menyertainya. Kita satukan doa-doa kita dalam liturgi Ekaristi. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan ini semakin menyadarkan kami akan pengorbanan Yesus Kristus Putramu demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya.
Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan wafat dan kebangkitannya, Ia membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut, dan menganugerahi kami martabat mulia yang baru. Kini kami digelari kaum pilihan, bangsa yang kudus, umat Allah. Maka dimanapun kami berada, kami mewartakan bahwa dengan kekuasaan-Mu Engkau telah memanggil kami dari kegelapan masuk ke dalam cahaya iman yang menerangi dan memantapkan hidup kami. Maka kami melambungkan pada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Petrus Canisius, serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-Mu, Romo Christianus min Isti, yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini
ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu." Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Doa kepada Santo Mikael, malaikat agung. Marilah kita berdoa bersama-sama. Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami dalam pertempuran melawan kejahatan dan tipu daya setan. Jadilah pelindung kami terhadap kebencian dan jerat setan. Dengan rendah hati kami mohon, semoga Allah menaklukkannya, dan Engkau, oh Panglima Bala Tentara Surgawi, dengan kuasa ilahi, usirlah kembali ke neraka setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di seluruh dunia, yang hendak menghancurkan jiwa-jiwa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Mikael, doakanlah kami. Orang takwa memberikan derma dengan murah hati. Kebaikannya tetap selamanya, kekuatannya tiada bandingnya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang kami terima dalam perayaan ini. Teristimewa dalam doa kami kepadamu bagi Romo Kristi yang 5 tahun lalu Engkau panggil menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Semoga ia mengalami kemuliaan dan sukacita surgawi. Bantulah kami yang masih bersiara di dunia ini untuk selalu siap sedia berbelas kasih kepada siapapun yang kami jumpai, dan perkenankanlah kami kelak memasuki kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.